Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar la ilaha illallah azim. Ada boleh harapan guru wa yutu wa badal bidin wa darada khairan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radhiyallahu anhu majma'ul muslimin wal muslimat. Wa qala Sufyan ma taran ni'ama ka annaha mawdu'un 'alaiha qad wudi'at bi ghairi ahliha. Nah, berkata Sufyan Nasauri, apakah engkau tiada melihat akan nikmat segala nikmat itu? Seolah-olah nikmat itu satu hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Nah, kenapa? Sungguh nikmat itu diletakkan pada orang yang selain ahlinya. Nah, semestinya nikmat itulah, kenikmatan itu didapat oleh orang-orang yang baik, orang-orang beriman yang bertakwa. Tapi nyatanya banyak orang-orang yang kada takwa pun dapat juga lah nikmat itu. Bahkan orang-orang kafir sekalipun dapat nikmat. Jadi seolah-olah nikmat itu sesuatu yang dimurka oleh Allah. Nah, karena apa? Sembarangan aja orangnya mengambilnya. Wa qala Abu Sulaiman ad-Darani man talaba dunya lal muhabbatillah lam yu'ta minha syai'an illa arada aksara. Wa man talaba al-akhirati 'ala mama wa man talaba al-akhirati 'ala al-muhabbatillah lam yu'ta minha syai'an illa arada asara wa laysa li hadza ghayah.
wala lihadza ghaya. Dan berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, siapa yang mencari dunia atas kecintaan terhadap dunia, yang didasari kecintaan terhadap dunia, maka tiadalah ia diberi sesuatu daripada dunia itu kecuali ia hendak nambah banyak lagi pada itu. Nah, jadi kalau orang cintanya bari 1 juta, hendak 2 juta, bari 2 juta, hendak 3 juta. Nah sebaliknya sama aja, orang siapa yang menuntut akhirat, mencari akhirat yang didasari karena kecintaan terhadap akhirat itu, maka tiadalah ia diberi dari akhirat itu kecuali ia menginginkan yang lebih banyak lagi dari itu. Nah tapi kalau urusan akhiratnya baguslah. Maka tidak ada bagi dunia itu puncaknya dan tidak ada pula bagi akhirat itu puncaknya. Artinya orang selalu menginginkan yang lebih dari itu. Wa qala rajulun li Abi Hazim ashku ilaika hubbad dunya wa laysat li bidarin. Wa qala undur ma atakahu Allahu azza wa jalla minha fala ta'khudhu wa la ta'khudhu la min kullatin wala tadahu fala ta'khudhu illa min hillihi wala tadahu illa bihaqqihi. Fala ta'khudhu illa min hillihi wala tadahu illa bihaqqihi wala yadurruka hubbud dunya. Nah berkata seorang laki-laki kepada Abu Hazim, ujar orang itu lah, aku mengadukan kepada engkau cinta kepada dunia. Nah, kalau bahasa kita ini guru kayak apa nih, alih benar di dalam hati ini, nak tuju benar lawan dunia. Nah, padahal aku pada bisian walaisat li bidarin. Dunia itu bukan rumah bagiku. Artinya aku tahu lah bahwa dunia ini bukan rumah yang abadi bagiku. Nah lalu Abu Hazim mengatakan, Mujaddidin, lihatlah apa yang didatangkan Allah kepadamu daripada dunia, maka jangan engkau mengambilnya kecuali yang halal aja, dan jangan engkau letakkan dunia yang diberikan Allah kecuali pada tempat yang sebenarnya. Nah ini karena dunia atau harta itulah, itu pertanyaannya dua, karena dari mana dapatnya, kemana menggunakannya. Jadi harus hati-hati, makanya jangan diambil kecuali yang halal, dan jangan diletakkan, maksudnya digunakan kecuali pada tempat yang benar. Nah, menikam kawan yang kayak itu, pada bapak ikam cinta lawan dunia, maksudnya ketujuan dunia ada bapak. Nah, karena wa inna maqala hadza li annahu law akhadha nafsahu bidzalika latba'uhu hatta yatabarrama bidunya wa yatlubal khuruja minha. Nah hanya saja Abu Hazim mengatakan itulah karena jikalau seandainya dia menghukum dirinya itu gara-gara cinta lawan dunia itu, la'at abahu, niscaya dia akan memayahkan dirinya. Nah sehingga akhirnya orang ini ya tabarrama bidunya, dia benci lawan dunia dan dia meminta menuntut supaya keluar dari dunia. Nah itu kada mungkin lah. Nah, jadi Sidin ini suruh Sidin berpikir aja adalah dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Wa qala Yahya ibnu Ma'sa dunya anutus syaitan bala tasriku min hanutihi syai'an. Fala tasrik min hanutihi syai'an. Fa yaju bi talabihi fa yaqudaka. Berkata Yahya bin Mu'az, dunia itu adalah tokonya syaitan. Tokonya syaitan, jadi maka janganlah engkau mencuri dari toko syaitan itu akan sesuatu. Jangan.
Kenapa? Bila ikan mencuri, mencuntan di toko setan ini, maka setan akan datang mencarinya dan setan akan menangkap menghukum engkau. Nah, jadi dunia itu tokonya setan. Artinya bila kita ini mengambil dunia seolah-olah kita ini mencuntan namun setan. Maka siap-siap dicarinya. Ya. Wa qala al-Fudail law kanat dunya min dhahabin yafna wal akhirat min khazabin yabqa la kana yanbaghi lana an nakhtara khazaban yabqa ala dhahabin yafna fa kaifa wa qad ikhtarna khazaban yafna ala dhahabin yabqa. Nah berkata Fudail bin Iyad, ujar Sidin, jikalau seandainya dunia itu adalah emas tapi panah lah, artinya emas yang bisa hancur. Dan akhirat itu andai kata tembikar tapi kekal abadi, itulah kada kehancuran. Nah, niscaya sepantasnya lah kita lebih memilih tembikar tapi kekal ketimbang emas tapi setumat saja memiliki hilang, nah, akan hancur lah. Itu jakainya nangka itu. Nah, apalagi ujar Sidin, ini anehnya kita nih, kita memilih, ya kan? Sungguh kita telah memilih tembikar yang panah, yang kadalawas, itu meninggalkan emas yang kekal abadi. Itu jakainya yang dibalik, yang sebenarnya, ya kan? Dunia itu kayak tembikar yang panah lah. Nah, sementara akhirat itu seperti emas yang kekal. Tapi ya banyak aja penjerdin kita ini tetap pilih tembikar. Tembikar itu tanah liat bercampur pasir. Misalnya orang bahan bola dapur, tembikar kan ya. Orang negara jadi payu nih tuh. Misalnya bola dapur, ya kan, mau emas kemana aja menjual payu aja. Nah, kenapa? Karena akhirat itu jelas daripada akan Allah Ta'ala lebih baik dari dunia. Nah, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, jadi ya perumpamaannya akhirat itu nang kaya emas maka kekal lagi. Nah, dunia itu nang kaya tembikar atau pasir biasa lah, itu lah yang kada kekal. Nah, jadi hakun aja memilih dunia. Mana harganya murah maka kada akan lawas lah. Wa qala Abu Hazim yakum dunya fa innahu balagani annahu yuqibul abda yaumal qiyamah idza kana mu'azziman lidunya. Wa qala hadza a'zamu ma haqqarat hadza a'zama ma haqqarahullah. Berkata Abu Hazim, hati-hati kalian lawan dunia karena telah sampai riwayat kepadaku bahwasanya yuqabul abdu yaumal qiyamah, akan ditahan seorang hamba itu pada hari kiamat apabila ianya membesar-besarkan, mengagung-agungkan dunia. Lalu dikatakanlah oleh malaikat, ujar malaikat, inilah orang yang telah membesarkan sesuatu yang dihinakan oleh Allah Ta'ala. Nah, dunia itu sangat hina, sangat di mata Allah Ta'ala. Kadang-kadang nilainya, harganya sedikit-sedikit. Sehingga dalam hadis itu, laukanatid dunia tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqa min hakabiran syarbata ma'in. Jikalau seandainya dunia itu harganya nang kaya setimbang kaya halar samut saja atau halar nyamuk saja, maka Allah tidak akan memberikan orang kafir seteguk air putih juga pun. Jakainya dunia itu nilainya setimbang halar samut. Padahal halar samut itu ada rasanya ya. Baratnya, iya kada dibari Allah orang kafir itu setagukan banyu aja kada ada. Nah, tapi nyatanya orang kafir itu banyak benar dapat dunia inilah, bahkan mungkin sesugih pada kita. Cuma ada tahu juga orang terkaya di dunia siapa, orang kafir, orang Islam.
ngalih mencarinya. Nyawanya orang termiskin di dunia itu ada lagunya. Siapa yang menyanyi? Berarti itulah orang termiskin di dunia. Orang terkaya ada lagi lagunya. Kan ada akulah orang termiskin di dunia. Nah, jadi artinya orang kafir ini diberi Allah Ta'ala dunia banyak. Kenapa? Karena dunia itu tidak ada harganya. Nah, jadi ini kena lah. Bila orang mengagung-agungkan dunia adalah, nah maka di akhirat kena disuruh berdiri. Nah, ini nah, untuk mempertanggungjawabannya dan dikatakan ketika itu inilah orangnya yang telah mengagung-agungkan sesuatu yang dihinakan oleh Allah Ta'ala. Wa qala Ibnu Mas'ud ma asbaha ahadun minan nasi illa wa huwa dhaifun wa maluhu ariyatun fa dhaifu murtahilun wal ariyatu mardudatun fi dzalik wa fi dzalika qila. Nah berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat termasuk sahabat besar Nabi, nah, tetapi besar dari kalau awak halus benar Abdullah bin Mas'ud ini. Nah. Digambarkan Abdullah bin Mas'ud ini awaknya itu orang berduduk ini lawannya berdiri sama tingginya. Berarti kita sampai semeter kira-kira tingginya. Nah, tetapi dia punya apalah kelebihan. Yang pertama kelebihannya itu hafal Quran dan bacaan Qurannya sangat bagus sekali. Sehingga Nabi itu rancak minta bacaan Quran lawan Abdullah bin Mas'ud. Nah yang kedua Abdullah bin Mas'ud ini salah seorang sahabat Nabi yang alim yang banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi. Sehingga dalam sanad keilmuannya adalah ini sanad silsilah keilmuan itu ada beberapa sahabat Nabi. Itu dalam sanadnya itu tertulis diantaranya itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Biasa Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar itu dalam sanad keilmuan. Nah, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ulama itu yang benar-benar ilmunya bisa dipertanggungjawabkan itu dia punya sanad. Jadi A dari si B, B dari si C, si I dari D sampai ujungnya kita kepada sahabat Nabi, sahabat itu langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat ilmu itu. Nah, biasa Nabi kepada Jibril. Nah, Jibril ini kepada Israfil, Israfil kepada Allah Ta'ala. Israfil itu tatuha pada Jibril. Dalam kitab Qatrul Gais adalah jadi malaikat Jibril itu imbah malaikat sebelum malaikat Jibril itu diciptakan 500 tahun. Malaikat Mikail itu lebih tua dari Jibril 500 tahun. Nah kemudian antara Mikail lawan Israfil itu lebih tua 500 tahun ketimbang Mikail. Berarti antara Israfil lawan Jibril itu 1000 tahun lah bedanya. Nah tetapi malaikat yang paling afdal itu adalah Jibril lah. Itu kalau ada pertanyaan mana malaikat yang paling afdal, jawabannya Jibril. Tapi kalau pertanyaannya mana malaikat yang paling dekat kepada Allah, jawabannya Israfil. Karena sanad ilmu itu Jibril itu betakun don Israfil, Israfil itu betakun don Allah Ta'ala langsung. Tidak mau Jibril langsung ke Allah Ta'ala itu ada pasti melewat Israfil itu dalam sanad ilmu. Berarti Israfil itu lebih dekat kan? Dan aslinya pun Israfil itu jauh lebih besar daripada Jibril bentuk aslinya.
Nah, cuman malaikat tuh yang menyamar jadi apa-apa, kalau nang aslinya Israfil tuh jauh lebih besar daripada Jibril. Nah, jadi Abdullah bin Mas'ud berkata, dia adalah seorang daripada manusia ketika pagi-pagi kecuali dia itu sudah menjadi seolah-olah tamu. Jadi siapapun kita adalah pagi-pagi itu jadi tamu. Dan harta yang ada pada kita, ariyatun itu cuma pinjaman. Artinya kadang pun kita bergujuran pinjaman. Nah, maka nangaran tamu itu dia mesti pergi ke diam selalamanya. Tamu itu, ya tamu itu jatahnya 3 hari aja. Bila lebih pada 3 hari, nah itu sudah ampun rumah boleh hendak mengusir. Turun memang tabinya. Nah, cuma punya hendak menggunakan ya boleh juga lah. Cuma jatah tamu itu tiga hari. Nah, kemudian hartanya itu pinjaman. Nanti pinjaman itu mesti dipulihkan kan? Minjamnya lawan orang. Nah, maka ujar Sidin, fadhaiku murtahilun, yang namanya tamu itu mesti pergi. Itulah kena boleh. Wal ariyatu mardudatun, dan ngaran pinjaman itu, minjam itu ya mesti dibulikakan. Lawan nang ampunnya. Wa bidzalika qila, dan pada masalah ini dikatakan dalam syair, wa mal wal ahluna illa wadi'ah wa lahuda yauman an turaddal wada'i. Dia adalah harta dan keluarga itu kecuali titipan saja. Jadi harta keluarga itu titipan. Artinya kita nih kada ampunnya bujur kalau titipan ya kita diambil mungkin lah. Nah, maka mau kada mau satu hari bahwa titipan itu akan dikembalikan atau diambil orang. Wazara Rabi'ah asabaha fadzakaru dunya faqalu ala dzamiha faqala uskutu an dzikriha falaula mauqi'uha min qulubikum ma aksartum min dzikriha ala man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Nah, Rabi'atul Adawiyah itu menghilangi kekawanannya. Nah, Rabi'atul Adawiyah ini di Mesir kan. Itu makamnya diziarahi orang sampai sekarang di Mesir. Nah, pada Rabi'atul Adawiyah ini mantan pelacur. Jablay misalnya, nah, cuma bertaubat. Nah, akhirnya menjadi wali besar, adalah itu sejaman lawan Hasan Basri, tapi adalah zaman Hasan Basri, sejaman lawan Malik bin Dinar, sejaman lawan Muhammad bin Wasi, tokoh-tokoh apa tabi'in kala itulah ulama-ulama besar. Dan kesemua ulama-ulama ini meminang apa saja Rabi'atul Adawiyah. Memang orangnya bunga sebanar dalam riwayat ini, cuma sayang asalnya itu jadi tapi mbahnya bertaubat, para ulama ini meminang Rabi'atul Adawiyah. Nah, cuma nya sudah ada apalagi keinginan untuk hal-hal semacam itu, ini cuma cintanya kepada Allah Ta'ala. Nah, cuma nangaran ulama meminang ini lah ngalih juga untuk menolak. Dalam riwayat kita kuninya pian ini meminang ulun ini napa gerang kisahnya nang hendak sama ada alasan aku biar melihat mata ikam tuh nang bunga sebanat memahan mata ya, hadangnya dulu masuk kamar dicunggilnya matanya buatnya dalam galasnya bawa boleh matanya satu julan mata. Nah, jadi itu di zaman Hasan Basri itu ada alat perempuan wali besar perempuan itu Rabi'atul Adawiyah.
Nah kalau di zaman Imam Syafi'i, nah kalau Hasan Basri ini lah itu hidup tabi'in, nah, itu sebelum tahun 100 hidupnya. Nah, sekitar tahun 70, 80, 90-an adalah Hijriah. Nah kemudian di zaman Imam Syafi'i itu ada lagi wali perempuan yang hebat lah. Kalau Imam Syafi'i itu lahir tahun 150. Nah itu namanya Sayyidah Nabisah. Nah, ini bahkan Imam Syafi'i sempat berguru kepada Sayyidah Nabisah ini. Pada dia buta huruf lah, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, tetapi dia dapat ilmu laduni karena bersalawat, suka bersalawat kepada Nabi SAW. Dan ini lebih terkenal ketimbang Imam Syafi'i di zaman itu. Nah, kalau Imam Syafi'i itu saking terkenalnya, rata-rata Imam Syafi'i itu sehari tamunya 1.000 orang. Setiap hari nang melang Imam Syafi'i itu rata-rata 1.000 orang lah. Setiap harinya. Kalau Nafisah ini rata-rata 2.000 orang tamunya. Nah, jadi 2 kali lipat adalah. Nah ini di Mesir juga adalah. Nah kalau di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ada wali perempuan, wali besar. Namanya Lu'lu'ah. Ngarannya Lu'lu'ah. Kalau enak mengarani anak bagus saja dan kayak ngaran wali. Nah jadi ceritanya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah datang ke Mekah. Kemudian tawaf tengah malam, tawafnya dari Ka'bah. Hari itu kan tapi banyak kayak ini bang orangnya adalah tawaf tengah malam. Nah tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini adalah mendengar suara. Ujarnya jaga bahasa kita, wahai Abdul Qadir, sebagaimana engkau adalah rajanya wali di kalangan laki-laki, maka aku adalah ratunya wali. Suara beginian. Nah maka Syekh Abdul Qadir melihat mana nih suara, ini sumber suara ternyata dari atas terabang. Tawaf juga cuma terabang. Beginian ini lah. Cuman terlihat batisnya itu model kayak sebalah aja. Sebalahnya ada. Nah, ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wahai perempuan, siapa namamu? Dan apa gerangan yang terjadi? Kenapa kakimu cuma sebelah? Nah, ujarnya, wahai Abdul Qadir, namaku Lu'lu'ah. Nah, kisahnya batisku sebalah ini tadi. Aku sudah berpadah tadi di rumah lawan laki bahwa aku hendak tawaf malam ini. Nah, sekali laki mengizinkan. Cuma laki ini berabah di paha aku, teguring. Nah, ini niat hendak tawaf dan memang sudah dapat izin kan. Cuma masalahnya namun menggarak laki ini kada nyaman juga, jadi biar akan naik laki guring paha pacol itu. Nah cuman ini wali lah, ini datang dipasangnya lagi seorang pacol selajur. Nah itu di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu di bawah Imam Syafi'i ya, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini lahir tahun 470, wafatnya tahun 561. Nah kemudian turun lagi zamannya di bawah itu. Nah, itu di zaman Habib Abdurrahman As-Segaf di Hadramaut. Itu di bawah lagi. Karena Habib Abdurrahman As-Segaf ini tahun 600 sekian ya adalah zamannya. Itu ada seorang perempuan namanya Sultanah binti Ali Az-Zabidi. Ini sama kayak Sayyidah Nafisah yang di Mesir ini, buta hurufnya orang nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Nah tetapi amalannya salawat kepada Nabi.
dan dia penyabar karena nang abah ini kawin, mamanya meninggal, kawin lagi, isian mama tiri lah bahasanya itu kan. Nah, maka mama tirinya ini kejam benar. Pokoknya kalau salah sedikit, inilah, nah, ini disariki, bahkan kada boleh keluar malam itu, kada boleh keluar rumah sama sekali. Nah, tetapi lah inya kapanpun Sultanah binti Ali Azabidi ini ingin bertemu dengan Nabi, maka Nabi datang. Bukan mimpi lagi, ini memang dalam Jakarta. Dan inya bertakun langsung tentang hukum lawan Nabi lah. Jadi dan Nabi memberitahu lah siapa yang akan jadi tamunya esok. Nah, malam ini nih tamu Nabi esok. Nah, anu si datang membawa pertanyaan ini jawabannya aja Nabi. Si anu datang membawa pertanyaan ini jawabannya. Nah, kecuali lah di zaman itu nang inya kada tahu bila hendak pertemuan ini itu ada 3 orang. Nah, 3 orang ini mulai kai anak cucu. Itu Habib Abdurrahman Segap itu kada tahunya bila pacangan isuk bertamu ini kada tahu, radarnya kada sampai ini. Nah, yang kedua Habib Abu Bakar Askrar, anak Habib Abdurrahman Segap, ini pun kada tahu aja. Nah, yang ketiga Habib Abdullah Al Idrus, ini anak dari Habib Abu Bakar. Jadi mulai anak cucu 3 orang ini lah. Itu Sultanah binti Ali Az-Zabidi ini tidak bisa, radarnya kada jalan tahun 63 ini. Nah, kenapa makamnya itu lebih tinggi ya? Nah, banyak lagi wali-wali bebinian cuma yang apa inilah Rabiatul Adawiyah, Nafisah, Luluah, Sultanah binti Ali Az-Zabidi, 4 orang ini yang terkenal wali besar. Nah, jadi Rabiatul Adawiyah ini mengilangi kekawanan. Kan? Lalu kekawanan ini mengunyah dunia. Tapi mengunyahnya ini bukan memuji-muji dunia, tapi mencela. Nah, mereka ini mengisahkan dunia, cuma mencela dunia. Nah, lalu Rabiatul Adawiyah berdiaman, jangan dikuyah lagi dunia itu. Meskipun kalian mencela lah, jangan juga. Kenapa? Karena jikalau seandainya tiadalah kedudukan dunia itu ada di hati kalian, maka kalian tidak akan banyak menyebutnya. Nah, biar lidahnya mencela cuma ada di hati ini dasar kepingin juga. Ya nggak, itu kadang-kadang itu antara lidah lawan hati itu. Ada orang hendak begini, bina mewadah benar beginian nih wadahnya taruh tapi tiap hari maunya itu dasar ada cinta juga potongan model kayak itu. Nah, kayak itu juga lah mewadah dunia tapi mengunyah rancak benar wadah, nah itu ada cintanya terhadap dunia. Nah, ujar Tidin, kalau seandainya tidak ada kedudukan dunia itu di hati kalian, kecintaan terhadap dunia di hati kalian, kalian tidak akan menyebutnya, tidak akan banyak menyebutnya. Nah, ketahuilah, siapa mencintai sesuatu, tandanya dia pasti banyak menyebut sesuatu itu. Wa qila Ibrahim ibn Adham kaifa anta? Faqala narfa'u dunyana bitamziki dinina. Pada dinuna yabqa wala ma narfa'u. Fatuba li abdin asarallah rabbahu wajada bidunyahu lima yatawaqqa. Ditanya orang Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini min abna'id dunia, min abna'il muluk lah. Dia ini anak raja
Jadi calon jadi raja, amun kuitan meninggal ya kan. Biasa raja itu pada nong kayak tanggal 27 semalam pilih-pilih itu kan, hanya meninggal rajanya anaknya yang jadi gitu kan biasa. Nah Ibrahim bin Adham ini anak raja adalah. Nah tetapi kisahnya Sidin ini hidup di istana, nah, fasilitas istana tuh berlebihan, saudara, tapi guring ngalih. Mencari guring nih 2-3 jam dulu hanya mau guring. Nah satu hari di atas istana yang tinggi Ibrahim bin Adham ini melihat di bawah itu ada ya kalau ini nih pemulung, gitu lah. Nah pemulung ini dilihat mencari sisa-sisa makanan yang dibuang orang di sampah, gitu lah. Lalu ketemu si pemulung ini rote. Nah rote ini kalau sudah dibuang orang kira-kira bakulat sudah. Diambilnya makannya, memakan bersandar, mengaruh. Si pemulung tadi, jadi Ibrahim bin Adham ini nyaman benar mencari guring itu. Padahal kehidupannya miskin gitu. Nah lalu Ibrahim bin Adham ini bertekadlah untuk mencari ketenangan jiwa. Maka ditinggalkanlah istana. Nah, jadi calon jadi raja ini tinggalkan sudah. Nah, ini kada ada nang potongan calon mencalon juga. Ini nang nyata-nyata pacangan jadi raja tinggalkan tadi. Nah akhirnya ya Ibrahim bin Adham ini adalah belajar ilmu agama, berguru, akhirnya menjadi ulama besar, bahkan menjadi wali besar. Itu diantara karamat Ibrahim bin Adham itu pasir itu kalau diraup sidin ini jadi emas di tangan sidin. Cuma kada pernah diambil sidin, buang sidinnya. Sekedar membuktikan aja, artinya jaka hendak lah. Ya kita bisian kayak itu ada muat rumah mah. Emas ambil tarus. Nah jadi sidin ditanya orang lah, ujar orang bagaimana pian nenek. Nah ini tanggapan terhadap dunianya kayak apa sikap pian. Nah lalu sidin mengatakan, kami mengangkat dunia kami itu dengan merusak agama. Nah, jadi bila dunia ini sedikit banyaknya agama ini dikorbankan adalah, tapi ternyata tiada kekal agama kami dan tiada pula kekal apa yang kami angkat yaitu dunia. Sama aja rugi kedua-duanya jadinya lah. Ini hendak dapat dunia yang banyak, agama dikorbankan. Nah, akhirnya kedua-duanya ini nih kada ada nang beresnya jadi kita, kada ada nang kekal. Maka beruntunglah bagi seorang hamba yang ia lebih mementingkan Allah Ta'ala sebagai Tuhannya dan ia bermurah dengan dunianya untuk sesuatu yang ia nanti-nanti yaitu pahala di akhirat. Nah jadi beruntung orang yang lebih mementingkan Allah, kemudian dunia yang dimilikinya itu diinfakkan, disedekahkan untuk menunggu apa janji dari Allah Ta'ala yaitu pahala. Nah sehingga Ibrahim bin Adham ini yaitu raja sugih asalnya lah. Nah itu tapi itu ditinggalkan Sidin. Nah Sidin lebih kehidupan yang sederhana. Wa qilaitan bidzalika ara talibad dunya wa in tala umruhu wa nala minad dunya sururan wa an kabanin bana bunyanahu fa aqamahu falamma istawama katbanahu tahaddama. Nah ada pula penyair mengatakan, aku melihat orang yang mencari dunia, menuntut dunia itu sekalipun umurnya panjang dan ia mendapat dari dunia itu kesenangan dan segala macam nikmat, tapi perumpamaannya sama kayak orang membangun, yang ia membangun rumah, apa mau dia tegakkan bangunan itu, manakala sudah jadi apa yang dibangunnya tiba-tiba runtuh rumahnya.
Nah, itu kayak orang model mengaji sugih. Ya, nah, ini ya, ya bang mengaji sugih ini sugih benar. Cuma ada kisah aja bang bujur juga lah. Ya, mengaji sugih aja di Banjar juga ada nambah kisah lah. Nah, cuma gagal bang jarnya ampun diri restoran nambah kisah. Cuma janjinya nilainya berhasil mengaji lawan itu yang pertama diberi oleh gurunya itu hotel. Nah yang kedua diberi mobil. Yang ketiga duit sehibak mobil itu. Dijanji gurunya adalah ini masalahnya gurunya kada mau mati jar bila kada ada nang jar juga. Ada nang menyalinnya. Jadi ada orang merabahan nama kisah nih nya seorang cuma gagal jadinya waktu itu. Gagalnya itu kada tahan, baunya bilang pada kesandangan, bebaya aja siup 3 kali siup. Nasib kada ada sugih. Mau ada boleh pun dikisahkan siapa orangnya jangan bertakun jangan ada boleh ada. Nah, ini kisah andai kata lalu jadi misalnya dapat hotel, dapat mobil, dapat duit sehibak mobil, boleh tabrakan mati. Nah, ya bagi saya. Nah, matinya bisa jadi helikopter, bisa ya, mati jadi hantu. Nah, jadi artinya, nah ini uyuh-uyuh lah sudah membangun dunia ini sekalinya jadi, kita sangkap menikmati, runtuh sudah. Wa qilaidan bidzalika habid dunya tusaku ilaika afwan alaysa masiru zaka ilan tikali wa ma dunyaka illa mislu fai'in adallaka summa azinun bizzawali. Ketahuilah bahwa dunia itu akan dihalau kepada engkau afwan. Inilah itu dengan mudah. Tetapi bukankah tempat kembali dunia itu ilantikali dia akan berpindah. Nah, ini dunia ini berpindah-pindah tangan ya kan. Asalnya si A memiliki itu isuk babi, isuknya kecil lagi. Maka tiadalah duniamu itu kecuali seperti seumpama harta faid. Harta faid itu harta rampasan orang kafir. Ya, orang kafir itu bisa harta, namanya perang melarikan diri sebelum perang ya adalah lalu hartanya itu boleh diambil tuh harta faid ngarannya. Jadi dunia itu seperti itu. Adallaka. Nah dia yang akan bertempat pada dirimu summa adinun bizawali kemudian dia minta izin untuk pergi. Nah, artinya harta pae itu jam dapatnya hari ini cuma harta pae itu mesti dibagi-bagi ya esok menjadi bagian orang lain. Wa qala Luqman li ibnihi ya bunayya bi dunyaka bi akhiratika tarbahuma jami'an wala tabi akhirataka bi dunyaka takhsarhuma jami'an. Nah berkata Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Nah, Luqman Al-Hakim ini adalah yang surah Luqman dalam Quran itu. Nah itu makamnya di Mesir, kuburannya di Mesir juga. Alhamdulillah tempat ziarah ke makam Luqman Al-Hakim ini. Nah. Hanya kuburannya betapai lawan Nabi Daniel. Daniel ya, kalau orang orang barat tuh Daniel. Daniel itu nama nabi lah. Sebenarnya kalau Arab tuh Daniel. Itu di Mesir. Nah kuburannya betapai, nah cuma di bawah tanah. Jadi kita masuk tuh, boleh turun tangga di bawah tanahnya, ada ruangan
halus sih ruangannya seterapat masjid nih kalau nah kuburannya. Nah, jadi ujar Luqman al-Hakim kepada anaknya, wahai anakku, jual aja dunia ikam itu lawan akhirat. Artinya dunia dilapas, akhirat diambil. Maka bila ikam hakun menjual dunia ikam lawan akhirat, maka engkau akan beruntung dunia akhirat, kedua-duanya dapat. Dan jangan ikam menjual akhirat ikam lawan dunia. Artinya akhirat dilapas, dunia diambil. Jangan kayak itu. Maka apa? Bila ikam melakukan itu, ikam rugi kedua-duanya. Di dunia rugi, di akhirat rugi juga. Namanya kalau buddha itu wa mayyabi ajilan bi ajlihi yabin lahul gabnu. Nah, jadi siapa yang menjual apa akhiratnya lawan dunianya, maka nyatalah kerugiannya. Bibain nabi salami nyerai barat orang menjual beli, itulah itu rugi. Bila menjual akhirat lawan dunia. Kenapa? Karena akhirat itu dipadahkan Allah lebih baik daripada dunia lah. Namun kita menjual emas harganya perak itu rugi lagi. Mun harganya tembaga aja atau timah. Nah, jangannya menjual timah harganya emas sama timbangannya itu untung harusnya. Nah, itu dari dunia nang kayak tembikar itu tadi dijual timbangannya sama lon emas. Kita lapas tembikar nang didapat emas untung. Tapi kalau emas nang dilapas nang didapat tembikar itu rugi lah. Nanya perumpamaan dunia lawan akhirat itu biar guru sekumpul dari guru saman mulia Marina Sidin itu kan guru Sidin. Nah ujar guru saman jadi dunia itu nang kayak kalau di perumahan ini kayak rumput. Nah akhirat itu nang kayak bani. Jadi orang bahuma itu nang ditanam tuh bani. Nah, jadi nang ditanam tuh bani, tapi rumput pasti tumbuh. Ya kan, meskipun rumput ini ditabasi tumbuh lagi nya. Nah artinya ketika orang itu akhirat yang diutamakannya, dunia itu pasti mengiringi kayak rumput. Tapi andai kata rumput yang ditanam, ada sejarahnya bani rumput tumbuh. Ada ya, nang ada ditanam, gin rumputnya hibak deh. Oh mana itu rumput? Apalagi mun bisilah ditanam, ada lagi gasan bani tumbuh. Nah itulah perumpamaan dunia lawan akhirat. Jadi kita nih kalau lebih mengutamakan akhirat, insya Allah dunianya kada kalah jualan orang. Tapi kalau kita ini selalu dunia aja akhiratnya kada, nah ini kedua-duanya rugi kita. Wa qala Mutarib ibn Sukhair la tanzur ila kha dhi'aisil muluk walini riyasihim walakin dur ila sur'ati dhanihim wa su'imun kalabihim. Nah berkata Mutarib bin Sukhair, ujar Sidin, jangan engkau memandang kepada kemewahan hidupnya para raja, para penguasa, dan lembutnya tempat tidur mereka. Itu jangan dilihat yang itunya, ujar Sidin. Tetapi lihatlah
dia sampai bermau lebih mau yang jadi tidak kesalahan. Baterainya benar habis nih benar dasarnya kejep-kejep. Habis juga. Nah, jadi berkata Mutarib bin Sukhair, jangan melihat kepada kemewahan hidupnya para raja dan lembutnya tempat tidur mereka, tetapi lihatlah kepada cepatnya, ya kan, kekuasaan mereka itu pergi dan jahatnya ujung-ujung daripadanya. Nah, makanya ya kan, ini 5 tahun aja jadi gubernur, basah lagi pemilihan. Nimbahnya itu kena ujung-ujungnya bisa juga masuk penjara. Nah, waktu jadi menjabat itu nyaman lah. Duit salah handak misalnya lah. Nah, tetapi ternyata tidak selamanya juga lah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu inna Allah ta'ala ja'ala dunya salasatan juz'an lil mu'min wa juz'an lil munafiq wa juz'an lil kafir. Fal mu'minu yatazawwadu wal munafiqu yatazayyan wal kafiru yatamatta'u. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas ini makamnya di Taif, ya, di Taif. Ini bersepupu sekali lawan Nabi. Nah, cuma ini dapat doa khusus dari Nabi sehingga Abdullah bin Abbas ini alim benar orangnya. Padahal umurnya benar waktu Nabi meninggal tuh umur Abdullah bin Abbas ini 13 tahun aja lah. Bersepupu tapi jauh beda umur, 50 tahun bedanya. Karena Nabi kan meninggal 63 tahun lah. Abdullah bin Abbas umurnya 13 tahun waktu itu. Berarti tetua Nabi 50 tahun. Nah, tetapi Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas selalu mafaqihu bidin wa alimhu tawil. Ya Allah, pahamkan Abdullah bin Abbas ini ilmu agama dan ajarkan kepadanya tafsir Quran. Sehingga dua bidang ini itu Abdullah bin Abbas memang menonjol. Doa Nabi itu kabul lah. Sehingga sahabat-sahabat nang tua seperti Sayyidina Umar bin Khattab itu rancak betakun lawan Abdullah bin Abbas. Dua masalah ini, masalah fikih hukum, masalah tafsir. Nah, kemudian di penghujung ketika Nabi wafat, sesudah Nabi wafat, Abdullah bin Abbas itu pindah ke Taif. Nah, ini kenapa pindah? Bukankah ujar orang Mekah Madinah itu tempat yang sangat afdal, orang beribadah itu kan kalau di Mekah 100.000 kali lipat, kalau di Madinah 1000 kali lipat pahalanya. Kenapa pindah ke Taif? Nah, itu bujurnya jadi Mekah Madinah itu fadilatnya seperti itu. Tapi kurang menggawi dosa pun di Mekah Madinah itu karena dosanya beda di lain. Nah, orang semacam aku ini nang pantasnya di luar aja jadi karena terancak menggawi dosa pada beribadah. Nah, ini tawatunya jadi. Nah, jadi ujar Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan dunia itu tiga bagian, 3 macam. Sebahagian gasan orang beriman, sebahagian gasan orang munafik. Munafik itu hatinya kafir, pandirnya, kayanya, kayak nang pembaiknya aja itu munafik lah. Sebahagian untuk orang kafir. Nah, jadi 3 bagian adalah. Maka orang mukmin itu dapat dunia, diberi Allah dunia, gasan sangunya untuk akhirat. Artinya dunia itu mesti digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat di akhirat. Itu orang mukmin, orang beriman. Nah, tapi kalau orang munafik,
dunia itu dijadikannya perhiasan. Jadi kita gasan bagak aja. Nah, adapun orang kafir habis malalang. Tahan awas saya serang aja. Atas katanya. Kanan. Nah, adapun orang kafir itu ketika dapat dunia digunakannya gasan bersenang-senang aja. Nah, jadi artinya maksudnya ini sindiran lah. Meskipun kita nih KTP-nya orang beriman, cuma harus sesuai tadi kalau orang beriman dunia itu gasan sangu akhirat. Nah, itu harus sesuai itu. Jangan sampai KTP kita beriman cuma dunia gasan bagak aja atau gasan bersenang-senang aja. Berarti kelakuan sama kayak orang munafik dan orang kafir. Wa qala ba'dhum ad-dunya jibatun faman arada minha syai'an falyasbir ala muasyaratil kilab. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa dunia itu adalah seperti bangkai. Maka siapa menghendaki daripada dunia itu sesuatu, maka hendaklah dia sabar untuk berabut lawan anjing. Nah, biasa kan kalau bangkai itu anjing yang merabutakannya. Nah, seorang umpat juga, nah berarti berabut lawan anjing, siap-siap. Wa bidzalika qila, nah masalah ini dikatakan ya khatibad dunya ila nafsiha tanaha an khitbatiha taslam innallati takhtubu ghadaratan qaribatul ursi minal ma'tami. Nah, wahai orang yang meminang dunia untuk dirinya, menyingkirlah, menjauhlah engkau dari meminang dunia itu, maka engkau akan selamat. Sesungguhnya dunia yang engkau pinang itu, ya kan, itu seolah-olah seperti perempuan yang dipingit yang sudah parak lawan kawin, ya kan, minal ma'tami, itu daripada perempuan yang dilarang karena sudah ada ngampunnya. Nah, nangka itu juga bila kita meminang dunia ini siap-siap karena penggemar dunia itu banyak, hanya siap bersaing lah itu. Nah, kemudian waqala Abu Darda, situ jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kesalahan serta kekurangan itu zahir dan batin. Berikan taufik dan hidayah kepada kita, berikan ilmu yang luas lagi bermanfaat, kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab. Bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirri suratil Fatihah. Iya karena menurut yang mana saya berada surat al-Masjid Al-Fatihah dan enam dari kerumunan belum dolin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Belum pada malam tanah wa alim nama yang kau nama dan ilmu yakinan alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min halalin narallah tidak bisa berjalan mimma yusari'u bi ridha wala walina waliyan siwa wala tajana mimman khalaqa raka wa asaq wa sallallahu alaihi wa sallam wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim la ilaha illa huwa talabil ilmi wa bi nashrihi wa bi jami'i at-ta'at rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Allahumma